guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Machine Gun Preacher. Film ini menceritakan tentang seorang gangster, pengedar narkoba, pecandu alkohol, serta mantan napi yang baru saja keluar dari penjara. Dan beliau berubah drastis setelah mendatangi sebuah gereja bersama keluarganya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok pemberontak yang menyerang dan membantoi warga desa. Tidak hanya itu, mereka juga membakar rumah dan menculik anak-anak untuk dijadikan tawanan. Kemudian terlihat seorang anak yang dipaksa untuk menjunuh ibunya sendiri dengan sebuah tongkat. Jika dia menolak, maka sang anak akan dihabisi beserta saudara kandungnya. Lalu di lain tempat, di wilayah Pennsylvania, Amerika Serikat, terlihat seorang napi yang telah bebas dari masa tahanannya. Pria ini bernama Sam Childers. Ternyata Sam ini adalah seorang anggota gangster sekaligus pecandu alkohol dan narkoba. Setibanya di luar, Sam sudah ditunggu oleh istrinya yang bernama Lynn Childers untuk menjemputnya. Sesampainya di rumah, Sam disambut baik oleh ibu dan putri kecilnya yang bernama Paige. Lynn ini dulunya ternyata bekerja di sebuah klub malam sebagai penari erotis. Namun dirinya memutuskan untuk berhenti karena Lynn sadar uang hasil dari pekerjaannya itu tidak halal dan memutuskan untuk bertaubat. Tidak hanya itu, Lynn juga meminta Sam untuk segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Mendengar hal itu, Sam justru sangat emosi dan membenci perkataan istrinya yang hampir saja melakukan kekerasan terhadap Lynn. Kemudian, Sam segera bergegas pergi dengan mengendarai motor kesayangannya menuju bar. Setibanya Sam di bar, teman-teman satu gengnya sedang berkumpul. Di situ Sam bertemu dengan sahabatnya yang bernama Donnie. Lalu Sam ditawari sebuah barang bagus yang mana barang tersebut sejenis narkoba. Malam harinya, Sam dan Donnie pergi ke rumah seseorang. Ternyata mereka berdua akan merampok penghuni rumah tersebut dengan mengambil uang dan stok narkoba yang mereka punya. Sepulangnya dari sana, mereka berpapasan dengan seorang gelandangan dan memberinya sebuah tumpangan. Akan tetapi, gelandangan tersebut justru memaksa Donnie untuk mengantarkannya ke sebuah tempat, karena jika tidak, dia mengancam akan menyayat leher Donnie. Melihat hal itu, Sam pun tidak tinggal diam. Kejadian itu membuat dirinya syok dan ketakutan karena Sam baru pertama kali menjunuh orang dengan sangat keji. Setibanya di rumah, Sam yang syok pun memohon kepada istrinya untuk menolong dirinya. Keesokan harinya, Sam bersama keluarganya pergi ke sebuah gereja untuk melakukan pembaptisan sebagai bentuk pertobatan dari semua dosa-dosa yang telah Sam perbuat. Dan sejak saat itu, kepribadian Sam berubah drastis. Dia sudah meninggalkan yang namanya alkohol dan narkoba. Tidak hanya itu, kini hubungan dengan anak dan istrinya sudah mulai membaik dan Sam sekarang bekerja sebagai pekerja konstruksi. Sam juga menjual motor kesayangannya sebagai bentuk dari pertobatannya. I don't deal bikes.
You might have a better shot if you take it over to Pitt. Or maybe But you gotta have some college for that. I got something in Pitt. Suatu hari, tempat tinggal mereka dilanda badai besar. Lalu dengan cepat, Sam menghancurkan lantai ruang tengah yang di bawahnya ada satu tempat untuk berlindung. Kemudian Sam menyuruh Lynn dan Paige untuk segera masuk ke dalamnya, sedangkan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi mereka berdua. Untungnya dari kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan kerusakan yang ditimbulkan pun tidak terlalu parah. Dari kejadian itu, Sam pun mendapatkan sebuah ide untuk menjalankan sebuah bisnis kontraktor. Dan seiring berjalannya waktu, bisnisnya itu berkembang dengan sangat cepat hingga dia mampu membangun rumah yang lebih besar. check it out. Open them up. It's the small one. Beberapa waktu kemudian, Sam dan keluarganya pergi ke sebuah gereja dan kebetulan mereka kedatangan seorang tamu istimewa yaitu seorang pastor dari Uganda Utara. Dia datang untuk membicarakan nasib saudara-saudari mereka yang tinggal di Afrika yang mungkin sangat memerlukan bantuan mereka yang ada di sini. Families just like yours, half a world away, that desperately need your help. Beberapa hari setelah itu, Sam datang ke rumah seseorang untuk menjemput Donnie yang keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan akibat kecanduan alkohol dan juga narkobi. Kemudian Sam membawa sahabatnya itu ke rumah dan segera memberikannya perawatan. I'm giving up on you, so don't you give up on him. You hear me? Saat malam hari, ketika mereka sedang makan bersama, Sam teringat seorang pastor dari Uganda Utara yang datang seminggu yang lalu. Dia sangat suka dengan kegiatan mereka di Afrika, dan hal itu membuat hati Sam tergerak untuk membantu mereka, terutama dalam bidang konstruksi. Rencananya setelah semua pekerjaannya selesai, Sam akan pergi ke sana untuk beberapa minggu. Beberapa waktu kemudian, Sam sudah tiba di situ dan terlihat dia serta yang lainnya sedang sibuk membangun sebuah rumah. Kemudian, Sam bertemu dengan dua orang tentara yang menjaga dirinya yang bernama Deng dan Marco. I'll let you guys get back to what you were doing. Deng dan Marco ini berasal dari organisasi militer bernama SPLA, Sudan People Liberation Army. Dan organisasi ini didirikan sebagai gerakan gerilya pelawan pemerintahan Sudan dan pemimpin mereka adalah John Garang. Keesokan harinya setelah selesai bekerja, Sam bertemu kembali dengan Deng dan di situ Sam meminta Deng untuk mengantarkannya ke Sudan. Karena dia membutuhkan seorang pemandu, ditambah lagi di negara tersebut sedang terjadi perang sipil. Meskipun Sam tahu itu sangat berbahaya, tetapi dia tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Traveling is the most dangerous time in Sudan. Setelah itu terlihat mereka sudah sampai di satu perkampungan. Di situ terlihat banyak orang yang tinggal. Mereka datang ke sini untuk menghindari serangan pemberontak dan pasukan pemberontak yang dimaksud adalah LRA. LRA adalah pasukan gerilyawan yang beroperasi di Uganda Utara dan sebagian Sudan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Joseph Kony. Mereka telah dituduh sebagai pelanggar HAM yang telah meluas, termasuk penjunuhan, penculikan, dan perbudakan. Tidak hanya itu, mereka juga memaksa anak-anak untuk berpartisipasi dalam perang. Destination, this is a war zone. If you stay here, you're going to get... I'm with the Christian group down in the south. Pada malam harinya, Sam dikejutkan dengan kedatangan anak-anak dari pelosok yang dikirim orang tuanya ke tempatnya saat ini hanya untuk berlindung dan menghindari serangan kelompok pemberontak LRA karena kematian datang pada waktu malam hari dan menurut mereka disinilah tempat yang paling aman dibandingkan rumah mereka sendiri. These are the lucky ones so far, because death comes at night in the villages. Sam yang tidak tega melihat mereka tidur di luar akhirnya mengajak sebagian dari mereka untuk tidur di dalam. Terlihat mereka sangat senang karena bisa tidur di dalam dan lebih aman. Keesokan harinya, Sam bersama kelompoknya pergi ke Sudan dan setibanya di situ, Sam dikagetkan dengan keadaan desa yang sudah porak-poranda dan jasad bergeletakan di mana-mana. Kejadian tersebut tentunya akibat serangan dari kelompok pemberontak LRA.
Tidak lama kemudian, Sam melihat seorang anak yang berlari mengejar anjingnya. Saat dihampiri oleh Sam menemukan anak tadi dengan kondisi kaki yang tidak utuh karena ternyata anak itu telah menginjak ranjau darat. Melihat hal itu, Sam pun sangat terpukul. Setelah beberapa minggu di sana, akhirnya Sam pun pulang dengan raut wajah yang nampak masih bersedih karena masih teringat kejadian kemarin. Dan terlihat keluarganya di situ sudah menunggu untuk menjemputnya. Beberapa jam kemudian, Lynn menemukan Sam di dalam gudang. Rupanya dia belum tidur dari tadi malam dan terlihat dia sedang membuat sesuatu. Ternyata Sam berencana untuk membangun sebuah gereja yang dibangun khusus untuk para pendosa seperti dirinya yang mungkin ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tidak hanya itu, Sam juga akan membangun panti asuhan di Sudan untuk anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya akibat serangan LRA. Singkat cerita, Sam pun berhasil membangun sebuah gereja dan terlihat orang-orang di situ sangat antusias datang ke gereja tersebut untuk beribadah. Tetapi karena penceramah yang mereka undang tidak kunjung datang, Sam memutuskan untuk menggantikannya. Meskipun Sam baru pertama kali melakukannya, materi yang dibawakan Sam cukup membuat para jemaat terkagum-kagum. I took it out when I wasn't looking. But again, he calls us sinners too, and I was about as bad as they could. Keesokan harinya mereka sudah berada di bandara mengantar Sam yang rencananya akan pergi beberapa minggu ke Sudan untuk menepati janjinya membangun sebuah panti asuhan di Sudan. Selain itu, Sam pun tidak lupa untuk menitipkan keluarganya kepada Donnie. Tidak lama kemudian, Sam sudah tiba di Sudan. Sam dan Deng beserta kelompoknya pergi ke lahan kosong, yang dimana rencananya pada lahan kosong inilah Sam akan membangun sebuah panti asuhan. Si pemilik tanah yang mengetahui hal tersebut sangat tidak setuju karena lokasinya sangat terpencil dan jauh dari selatan. Akan tetapi Sam tetap bersikeras ingin membeli tanah tersebut karena cocok bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan akhirnya Sam berhasil membeli tanah itu. I'm buying this land. Let me make it real clear to you. Bersama dengan warga sekitar, Sam mulai membangun panti asuhan dan terlihat proses pembangunannya sudah berjalan. Saat malam harinya ketika mereka sedang beristirahat, Sam dikejutkan dengan sekelompok LRA yang tiba-tiba menyerang mereka. Sam pun langsung menyelamatkan anak-anak ke dalam gereja sambil melakukan pengawalan dari serangan musuh. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Sam dan kelompoknya berhasil melumpuhkan satu persatu pemberontak tersebut. Pagi harinya, terlihat rumah-rumah yang ada di situ sudah habis terbakar dan jumlah korban jiwa pun tidak sedikit. Ternyata perjuangan yang Sam lakukan di sini tidak semudah yang dia bayangkan. Selepas kejadian semalam, Sam kehilangan semangat dan hampir putus asa untuk meneruskan semua rencananya. Namun setelah mendapat dukungan dari sang istri di telepon, Sam mulai bangkit dan bersemangat kembali untuk mencoba membangun kembali apa yang sudah hilang. God gave you purpose, Sam Childers. Them kids have had their whole lives burned to the ground and worse. You hear me? Terlihat panti asuhan tersebut kini sudah selesai dia bangun, beserta pagar kawat besi yang dia pasang di sekelilingnya. Keesokan harinya, Deng beserta teman-temannya datang dan membawa beberapa anak yang terluka parah. Dengan cepat, mereka langsung diberikan pertolongan. Salah satu dari anak itu ada yang mengenal Sam. Ternyata berita tentang Sam yang menolong anak-anak sudah menyebar luas dan Sam dijuluki penceramah kulit putih. Namun sayangnya setelah menjalani perawatan, nyawa anak itu tidak berhasil diselamatkan.
Marah akan hal tersebut, Sam bergegas akan pergi ke daerah Adijumani untuk menyelamatkan anak-anak itu dengan tangannya sendiri. Where you going? Adjumani. Kemudian di lain tempat, terlihat iring-iringan pasukan LRA dan beberapa anak-anak. Mereka dipaksa untuk ikut serta dalam peperangan. Setelah melewati kepulan asap, tiba-tiba Sam langsung menembakkan RPG yang membuat mobil mereka pun terjungkal. Tanpa diduga, salah satu anak yang ada di situ ada yang mengenali Sam dan memutuskan untuk menembak musuh yang ada di depannya. Dan Sam berhasil selamat dari serangan tersebut. Dan setelah itu, anak-anak yang ada di situ langsung menyerahkan diri. Rupanya anak yang berani menembak tadi adalah anak yang ada di awal cerita tadi. Sejak desanya diserang, dia dan saudaranya sudah lama terpisah hingga sampai saat ini mereka belum juga bertemu. Keesokan harinya, Sam kembali pulang ke Pennsylvania. Sesampainya di situ, Sam benar-benar menjadi seorang penceramah di gereja yang sudah dia bangun. Kemudian, Sam memberitahu istrinya bahwa dia berencana akan membangun wahana bermain untuk anak-anak yang ada di Sudan. Akan tetapi, keadaan ekonomi Sam saat ini sedang kritis. Bisnis kontraktor yang Sam jalani juga sedang sulit. Tidak kehilangan akal, Sam pun menjual semua senjata dan mobil miliknya demi bisa membangun wahana bermain bagi anak-anak Sudan. Go in the car for 5. Singkat cerita, wahana yang Sam rencanakan sudah selesai dibangun. Terlihat anak-anak di situ sangat bergembira atas apa yang sudah Sam bangun. Tidak berselang lama, iring-iringan mobil datang ke panti asuhan mereka. Ternyata itu adalah pasukan SPLA yang datang bersama John Garang. Dia datang untuk berterima kasih kepada Sam atas perjuangannya yang sudah membantu anak-anak di situ. Diketahui John Garang adalah tokoh yang berperan penting dalam perjanjian perdamaian antara pemerintah Sudan dengan pemberontak di selatan dan mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama 21 tahun. So you think maybe we could convince you to come to... Part of my struggle happens in these rooms. Karena menurut informasi ada beberapa anak yang sedang membutuhkan pertolongan. Sesampainya di situ, ada 2 anak yang sedang menunggu pertolongan. Namun anehnya mereka berdua tidak bergerak sama sekali karena ternyata kaki mereka dirantai. Saat Sam akan mendekati anak tersebut, tiba-tiba satu tembakan tepat mengenai salah satu anggota hingga dia pun mati. Setelah mengetahui posisi si penembak itu, Sam menyuruh Marco dan Deng untuk mengalihkan tembakan ke arahnya, sementara dia sendiri akan mendekat ke posisinya. Saat sudah ada di posisi yang pas, Sam langsung menembaknya hingga dia mati. Namun setelah dihampiri, alangkah terkejutnya Sam setelah mengetahui penembak tersebut adalah seorang anak kecil. Sepertinya dia memang sengaja ditempatkan di sini untuk menjebak Sam dan kawan-kawan. Melihat hal itu, Sam sangat merasa bersalah karena sudah menjunuh seorang anak kecil yang harusnya dia selamatkan. Di malam harinya, saat dalam perjalanan pulang, mereka tiba-tiba diserang dari balik kegelapan. Dengan sigap, mereka langsung mengambil posisi bertahan dan menembaki musuh yang ada di situ. Setelah diperiksa, ternyata ada banyak anak-anak yang bersembunyi di sebuah lubang. Kemudian Sam berniat akan membawa mereka semua. Akan tetapi, mobil yang mereka kendarai tidak cukup untuk menampung mereka. Sam pun memutuskan akan membawa sebagian dari mereka dan kembali lagi untuk menjemput sisanya. Ketika Sam kembali lagi ke tempat tadi, anak-anak yang menunggunya sudah hilang, tidak tahu kemana.
Namun setelah melihat ke belakang mobil yang ada di situ, alangkah terkejutnya Sam melihat sekumpulan bocah sudah mate secara mengenaskan, tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Melihat pemandangan tersebut membuat hati Sam sangat hancur. Setelah kejadian itu, Sam kembali ke Amerika, namun wajahnya tidak secerah seperti biasanya. Hal itu dikarenakan rasa bersalah atas kematian anak-anak tersebut. Senyum di wajahnya perlahan mulai hilang. Selain itu, dana yang dibutuhkan mulai menipis. Terlebih lagi, bank sudah tidak bisa memberikan Sam uang pinjaman lagi karena mereka sudah memberikannya beberapa waktu yang lalu. Cobaan demi cobaan terus menerpa dirinya sampai dia melihat suatu berita bahwa John Garang telah meninggal dalam kecelakaan helikopter. Di samping itu, ambisi Sam yang ingin terus menyelamatkan anak-anak di Sudan, dia pun tidak sadar membuatnya lupa terhadap keluarganya sendiri. Hubungan Sam dengan anak dan istrinya menjadi kurang baik, termasuk pada Donnie, teman baiknya. Sam juga memaki Donnie bahwa dia hanya seorang gelandangan yang hanya menumpang hidup. Dan disinilah kepribadian Sam yang dulu sudah hilang mendadak kembali lagi. Watch your mouth, you girl, before I slap. What are you doing? Take it easy, bro. Don't tell me to take it easy, Mo. That ain't your wife. You ain't nothing but a straight fucking dog around here. Dia mulai mendekati lagi alkohol dan seringkali berbuat kasar. Di sisi lain, Donnie yang sedih karena mendengar makian dari Sam kembali lagi mengkonsumsi narkoba. Terlihat tubuhnya nampak lemas dan tidak sanggup lagi berdiri. Tiba di suatu hari, Donnie pun meninggal dunia akibat overdosis karena terlalu banyak mengkonsumsi narkoba. Terlihat begitu banyak orang yang menghadiri pemakamannya. Begitu juga dengan Sam yang nampak terpukul atas meninggalnya Donnie, sahabat baiknya. When it's time to call us on home, he's just to tell you that God has his plan for all. Sepulangnya dari pemakaman Donnie, Lynn dikejutkan dengan sekumpulan orang yang sedang membawa barang-barang dari rumahnya. Ternyata Sam melakukan sesuatu di luar akal sehatnya. Dia telah menjual bisnis kontraktornya hanya demi untuk membeli sebuah truk agar bisa mengangkut semua anak yang ada di Sudan. Jika Sam terus melakukan hal ini, maka semua yang dia punya akan cepat musnah. Setelah itu, dia kembali ke Sudan. Di situ sudah ada Deng yang menjemputnya. Namun kepribadian Sam yang kasar masih belum hilang. Di saat makan siang, Sam mendorong seorang bocah yang tidak sengaja menumpahkan air panas pada tangannya. Di malam harinya, bocah yang Sam dorong tadi siang datang ke tempatnya. Kemudian, dia menceritakan sebuah kisah sekaligus memberi nasihat kepada Sam. Dia menceritakan pada malam saat desanya diserang oleh pasukan LRA. Dia terpaksa membunuh ibunya sendiri demi menyelamatkan dirinya dan saudaranya. Lalu dia mengatakan sesuatu bahwa kita harus bisa menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh kebencian. Jika kebencian sudah menguasai diri kita, maka mereka akan menang. Mendengar hal itu, hati Sam yang selama ini tertutup menjadi terbuka berkat kata-kata bijak dari si anak tersebut. Setelah itu, Sam menghubungi keluarganya di rumah dan memperbaiki hubungannya yang sudah dirusak oleh dirinya sendiri. I'm thinking of a tree. Are you okay? Saat pagi harinya, tidak seperti biasanya, anak-anak terlihat tidak ceria. Mungkin dikarenakan sifat Sam yang tiba-tiba berubah. Sadar akan hal itu, Sam berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian Sam mengajak mereka untuk bermain bola bersama-sama. Tidak butuh waktu lama, beberapa anak langsung ikut bermain dengannya dan diikuti dengan anak-anak yang lain. Keesokan harinya, Sam dan kelompoknya pergi ke suatu tempat karena mereka mendapatkan info bahwa iring-iringan pasukan LRA sedang bergerak ke utara melewati perbatasan. Dan kali ini mereka memiliki personil tambahan untuk melakukan penyergapan. Tiba saatnya mereka langsung melumpuhkan mobil musuh dengan menembakkan RPG. Setelah berhasil membunuh semua musuh, mereka langsung membebaskan anak-anak yang dikumpulkan di sebuah truk. Apesnya mobil yang masih bisa digunakan hanya tersisa satu lagi karena yang lain sudah rusak akibat terkena tembakan. Maka dari itu, Sam menyuruh teman-temannya untuk membawa sebagian anak kembali ke penampungan. Sementara Sam dan juga yang lain akan tetap di situ untuk menjaga sisanya. Go on, get out of here.
Ternyata Joseph Kony dan pasukan LRA terus meneror di wilayah Uganda Utara dan Sudan Selatan. Lalu Amnesty International memperkirakan bahwa LRA bertanggung jawab atas 400.000 penjunuhan dan 40.000 penculikan anak-anak. Hingga hari ini, Sam Childers masih bertempur untuk kebebasan anak-anak yang ada di Sudan dan Uganda Utara. Sam juga masih hidup bersama Lynn dan Paige. Lynn saat ini juga tetap terus menjalankan gereja Shekinah Fellowship di Central City, Pennsylvania. Kemudian film pun berakhir.